Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Di video kali ini ada kisah menyentuh sekaligus bikin kaget. Seorang wanita mantan TKW datang ke acara buka puasa bersama teman-teman SMA. Bukannya disambut hangat, ia justru diremehkan karena dikira masih bekerja sebagai TKW dan dianggap tidak sukses. Ia hanya tersenyum dan memilih diam. Hingga di akhir acara, semua mendadak terkejut saat ia dijemput suaminya, yang ternyata sosok yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Seperti apa kisah lengkapnya dan pelajaran apa yang bisa kita ambil? Jangan lupa like video ini dan tulis di kolom komentar, kamu menonton dari kota mana? Kalau sudah, mari kita saksikan kisah selengkapnya. Langit senja mulai berwarna jingga ketika Rina berdiri lama di depan cermin kecil di kamarnya. Tangannya merapikan hijab sederhana yang ia kenakan. Gaunnya tidak mahal, hanya dress polos berwarna krem yang sudah beberapa kali ia pakai ke acara keluarga. Di atas meja, sebuah undangan bertuliskan buka puasa bersama alumni SMA Angkatan 2012 masih tergeletak. Rina menarik nafas panjang. Apa aku benar-benar harus datang? Gumamnya lirih. Sudah 7 tahun sejak ia lulus SMA. 7 tahun juga sejak ia memutuskan menjadi TKW demi membantu ekonomi keluarganya. Keputusan yang dulu membuatnya sering jadi bahan bisik-bisik teman sekolah. Ponselnya bergetar. Pesan masuk dari Sari, salah satu panitia acara. "Rina, kamu datang kan? Yang lain sudah pada konfirmasi loh." Rina menatap layar ponselnya cukup lama sebelum akhirnya membalas. "Iya, insya Allah datang." Padahal hatinya penuh keraguan. Ia tahu sebagian besar teman-temannya kini sudah bekerja di kantor, ada yang jadi PNS, ada yang menikah dengan pengusaha, bahkan ada yang sering memamerkan liburan ke luar negeri di media sosial. Sementara dirinya, mereka pasti masih anggap aku cuma mantan TKW, bisiknya pelan. Namun malam itu, Rina menguatkan diri. "Aku datang bukan untuk pamer apa-apa, aku datang untuk silaturahmi," katanya meyakinkan diri sendiri. Acara buka puasa diadakan di sebuah restoran cukup mewah di pusat kota. Lampu-lampu gantung berkilauan hangat. Aroma makanan memenuhi ruangan. Tawa dan suara obrolan terdengar riuh. Begitu Rina melangkah masuk, beberapa pasang mata langsung menoleh. Itu Rina ya?" bisik seseorang. Dina, yang sejak dulu dikenal paling modis di sekolah, berdiri sambil tersenyum tipis. "Rina, akhirnya datang juga," ucap Dina, memeluknya sekilas. Pelukannya terasa dingin. "Iya, Din, apa kabar?" jawab Rina pelan. "Baik dong, kamu gimana? Masih di luar negeri atau sudah pulang?" tanya Dina dengan nada yang sulit ditebak. Rina tersenyum kecil. "Sudah lama pulang?" Belum sempat berbicara lebih jauh, Andi ikut mendekat sambil tertawa kecil. "Wah, Rina, hebat ya kamu. Dulu paling cepat cari uang, langsung kerja ke luar negeri." Kalimat itu terdengar seperti pujian, tapi entah kenapa terasa menusuk. Beberapa teman lain ikut bergabung. "Susah nggak sih kerja jadi TKW?" tanya Mira tiba-tiba. "Gajinya lumayan kan? Bisa bangun rumah dong sekarang," sahut yang lain. Pertanyaan-pertanyaan itu datang bertubi-tubi. Rina tersenyum, walau hatinya mulai terasa sesak. "Alhamdulillah, semuanya ada prosesnya," jawabnya singkat. Namun ia bisa merasakan tatapan mata yang berbeda. Tatapan yang seperti sedang mengukur, membandingkan, bahkan meremehkan. Ketika ia duduk, obrolan di meja langsung berubah. "Aku sekarang kerja di bank swasta," kata Dina dengan suara cukup keras. "Andi kan kemarin baru naik jabatan jadi supervisor." "Mira suaminya kontraktor, lagi pegang proyek besar." Mereka saling bercerita tentang pencapaian masing-masing, sesekali melirik ke arah Rina. Lalu Andi berkata setengah bercanda, "Ya nggak apa-apa sih, yang penting halal ya Rin." Beberapa orang tertawa kecil. Rina hanya menunduk, menggenggam tas kecilnya erat-erat di pangkuan. Senyumnya tetap terpasang, meski di dalam hatinya ada luka lama yang seperti disobek kembali. Di tengah riuh tawa dan cerita kesuksesan itu,
Rina merasa seperti orang asing di antara teman-temannya sendiri. Dan malam itu baru saja dimulai. Suasana meja semakin riuh, tetapi bukan dengan kehangatan. Justru dengan nada-nada yang mulai terasa menyudutkan. Dina menyilangkan tangan di dada, menatap Rina dari atas ke bawah. Jadi sekarang kerja apa, Rin? Atau masih ya begitu? Ucapnya dengan senyum tipis yang penuh arti. Rina terdiam sesaat. Sekarang sudah tidak kerja di luar negeri lagi. Oh, jadi sudah berhenti. Kenapa? Gak betah atau... Selamira cepat. Andi ikut menimpali sambil terkekah. Atau kontraknya gak diperpanjang. Beberapa orang tertawa. Tidak terlalu keras, tapi cukup untuk membuat wajah Rina terasa panas. Ia menunduk sebentar. Jemarinya saling menggenggam di bawah meja. Kontraknya selesai, dan memang saya memilih pulang. Jawabnya pelan namun tegas. Dina mengangkat alis. Terus sekarang kerja di mana? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi nadanya seperti ingin memastikan satu hal, bahwa Rina masih berada di posisi yang sama seperti dulu. Rina menarik nafas perlahan. Suara-suara di sekelilingnya mulai terdengar samar. Pikirannya melayang jauh, kembali ke beberapa tahun lalu, ke negeri yang panasnya menyengat kulit. Arab Saudi. Hari pertama Rina menginjakan kaki di Riyadh, ia hampir menangis sepanjang malam. Ia ditempatkan di rumah besar milik seorang pengusaha bernama Khalid Al-Harith. Rumah itu bukan sekadar rumah, lebih mirip istana kecil. Pilar-pilar tinggi, lampu kristal berkilauan, dan halaman luas dengan air mancur di tengahnya. Saat pertama kali diperkenalkan, pria itu berdiri tegap dengan jubah putih rapi dan sorban bersih melingkar di kepalanya. Wajahnya teduh, tatapannya tajam namun tidak kasar. "Inilah pekerja baru dari Indonesia?" Tanyanya dalam bahasa Arab yang kemudian diterjemahkan oleh agen. Rina hanya menunduk hormat. "Iya, Tuan." Hari-hari pertamanya tidak mudah. Ia harus beradaptasi dengan bahasa, budaya, dan ritme kerja yang berbeda. Namun, berbeda dari cerita buruk yang sering ia dengar, keluarga itu memperlakukannya dengan baik. Khalid bukan hanya pemilik rumah itu. Ia memiliki beberapa perusahaan properti, bisnis ekspor-impor, dan jaringan restoran di beberapa kota besar. Kekayaannya membuatnya disegani banyak orang. Suatu malam, saat Rina sedang membersihkan ruang kerja, Khalid memanggilnya. "Kamu sudah bekerja di sini hampir 2 tahun. Ucapnya pelan, kali ini dengan bahasa Indonesia yang terbata. Ternyata diam-diam ia belajar. Rina terkejut. "Iya, Tuan." "Kamu jujur. Kamu tidak pernah mengambil hak yang bukan milikmu. Kamu juga menjaga ibuku dengan sangat baik sebelum beliau wafat." Rina menunduk, tak menyangka dipuji langsung seperti itu. Beberapa bulan setelah itu sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan terjadi. Khalid melalui perantara keluarga dan tokoh agama setempat menyampaikan niatnya. Ia ingin menikahi Rina. Malam itu Rina menangis, bukan karena takut, tapi karena merasa tidak pantas. "Saya hanya pekerja, Tuan," ucapnya gemetar. Khalid menatapnya dengan serius. "Di hadapan Allah, kita sama. Saya tidak melihat kamu sebagai pekerja. Saya melihat kamu sebagai perempuan yang kuat, sabar, dan menjaga kehormatan." Pernikahan itu berlangsung sederhana namun hikmat. Mahar yang diberikan bukan hanya perhiasan dan uang, tapi juga sebidang properti atas namanya. Sejak saat itu, hidup Rina berubah. Ia bukan lagi sekadar TKW. Ia menjadi istri dari seorang pria yang dihormati banyak orang. Seorang pengusaha kaya dengan banyak bisnis. Namun satu hal yang tidak pernah berubah dari Rina adalah kerendahan hatinya. Ia tidak pernah memamerkan kehidupannya, bahkan kepada teman-temannya sendiri. Suara tawa di restoran tiba-tiba menariknya kembali ke kenyataan. "Andai dulu aku jadi kamu, mungkin sekarang masih kirim-kiriman uang buat keluarga," celetuk Mira tanpa rasa bersalah. Dina menambahkan, "Ya, tapi nggak apa-apa sih. Nggak semua orang kan bisa sukses di dalam negeri."
Kata-kata itu seperti belati halus. Rina mengangkat wajahnya perlahan. Senyumnya tetap ada, walau matanya mulai berkaca-kaca. Rezeki setiap orang beda-beda, ucapnya tenang. Mereka tidak tahu. Mereka benar-benar tidak tahu. Dan malam itu, tak satu pun dari mereka menyadari bahwa wanita yang sedang mereka remehkan adalah istri dari salah satu pengusaha besar di Timur Tengah. Namun, penghinaan itu belum berhenti. Dan sebentar lagi, semuanya akan mencapai puncaknya. Suasana hangat di restoran berubah tegang seiring dengan hadirnya ucapan yang menusuk hati. Dina mencondongkan tubuh ke arah Rina. Senyum tipisnya kini berubah menjadi senyum sinis. Rina, aku penasaran nih, kamu kan pulang dari luar negeri. Sekarang masih kerja apa? Atau cuma di rumah aja? Beberapa teman lain menoleh, tersenyum menahan tawa. Rina menelan ludah. Suaranya lembut tapi terdengar tegas. Saya tidak bekerja lagi di luar negeri, sekarang fokus ke keluarga. Mira yang duduk di seberang meja menimpali sambil menepuk-nepuk tangannya, pura-pura manja. Wah, fokus ke keluarga ya. Tapi teman kita yang lain, Lia, kerja di perusahaan multinasional loh. Gajinya gede, rumah mewah, mobil baru tiap tahun. Kamu masih bisa saingan sama dia? Seketika, beberapa orang menahan tawa. Beberapa mengangguk setuju, menatap Rina seperti ingin menegaskan posisinya. Rina menunduk, jemarinya menggenggam tas di pangkuan. Hatinya bergejolak, tapi wajahnya tetap tersenyum tenang. Alhamdulillah untuk Lia, aku ikut senang. Rezeki setiap orang berbeda-beda. Jawabnya pelan, suaranya hampir tenggelam di antara suara tawa dan bisik teman-teman lain. Namun, itu tidak menghentikan hinaan. Andi, yang biasanya pendiam, tiba-tiba bersuara keras. Ya, aku nggak nyangka sih Rina sekarang cuma begini-begini aja. Dulu kita pikir kalau dia kerja di luar negeri, bakal balik sukses besar. Ternyata, ya gitu deh. Tawa kecil pecah di sekeliling meja. Rina merasa seperti berada di pusat badai, diterjang dingin dan ejekan. Nafasnya berat, dada terasa sesak. Kalau kamu nggak keberatan, Rin, boleh aku tanya? Kamu kan kerja di Arab. Pekerjaanmu nggak salah ya? Apa nggak capek setiap hari? Tanya salah satu teman lain seakan ingin mengulik lebih jauh aibnya. Rina menelan air liur, matanya berkaca-kaca. Ia hampir saja berdiri dan pergi, meninggalkan semua hinaan itu. Namun sesuatu menahannya. Sesuatu yang selalu ia pegang sejak dulu. Harga diri dan ketenangan. Ia menarik nafas panjang, menatap satu persatu teman-temannya. Suaranya lembut tapi terdengar jelas di seluruh meja. Saya bersyukur dengan apa yang saya jalani. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Mungkin kalian menilai saya dari luar, tapi kalian tidak pernah tahu perjalanan dan perjuangan saya selama ini. Beberapa teman terdiam, merasa tersentil, tapi rasa penasaran mereka membuat beberapa tetap menatap dengan sinis. Kalau begitu, Rin, aku penasaran juga. Hidupmu sekarang gimana? Masih sama aja kan? Celetuk Dina dengan nada menantang. Rina tersenyum tipis, menahan perasaan sakitnya. Seperti yang aku bilang, rizki setiap orang berbeda-beda. Dan saya bersyukur dengan hidup saya sekarang. Hatinya berdebar, tapi ia memilih duduk tegak. Malam itu, meski terluka dan dihina, Rina menunjukkan ketegaran yang jarang orang lihat. Dan malam itu, meski hinaan terus datang, ia menyimpan rahasia yang akan membuat semua terkejut saat waktunya tiba. Sebuah rahasia tentang kehidupannya yang kini jauh dari bayangan teman-teman lama. Rahasia yang akan segera mengubah semua pandangan mereka. Acara buka puasa hampir selesai. Suasana yang semula ramai kini mulai mereda. Piring-piring bersih dibawa pelayan. Suara obrolan berangsur-angsur berganti dengan bisik-bisik ringan. Rina duduk tegap di kursinya. Senyumnya masih tersimpan rapi di wajah. Tapi matanya memancarkan ketenangan yang berbeda. Ia sudah terbiasa dengan hinaan dan penilaian orang lain. Perjalanan hidupnya mengajarkannya untuk tetap sabar, walau hati terkadang terasa perih. Rina,
Aku nggak nyangka kamu masih, ya gitu aja. Gumam Mira, seolah ingin memastikan hinaannya terakhir malam itu. Rina hanya menunduk sejenak, lalu menjawab tenang. Setiap orang punya jalan hidupnya sendiri. Kita nggak pernah tahu apa yang Allah siapkan untuk orang lain. Dina menatapnya sambil tersenyum tipis, tapi ada sedikit rasa tak nyaman di mata. Mereka semua masih belum tahu cerita lengkapnya. Dan di saat itulah suara mesin mobil mewah terdengar di luar restoran. Lampu-lampu kendaraan menyorot masuk ke halaman. Seorang pria berpakaian rapi turun dari mobil. Jas hitam yang pas di badan, rambut rapi tertata, dan aura wibawa yang tak bisa disembunyikan. Setiap langkahnya mantap dan penuh percaya diri. Itu siapa?" bisik Andi, matanya membelalak. Pria itu melangkah ke arah pintu restoran. Ia menatap Rina, senyum hangat menghiasi wajahnya. "Rina," panggilnya lembut namun terdengar jelas di seluruh ruangan. Rina bangkit dari kursi, tubuhnya tegap, tapi di wajahnya terpancar kebahagiaan yang tulus. Ia berjalan menghampiri pria itu sambil tangan mereka bersentuhan sebentar. "Assalamualaikum," sapanya penuh hormat, tapi matanya tak bisa menyembunyikan rasa cinta dan kebahagiaan. Teman-temannya terdiam, mulut-mulut yang tadi berani menjelekkan kini terkunci. Mata mereka membelalak. "Ini suamimu?" tanya Dina pelan, hampir tak percaya. Pria itu tersenyum hangat, menundukkan sedikit kepala. "Iya, saya Khalid, suami Rina." Keheningan menyelimuti seluruh ruangan. Tawa yang tadi lepas, kini hilang seketika. Mereka menatap Rina dengan rasa tak percaya. Perempuan yang mereka kira masih begitu-begitu saja, ternyata kini menjadi istri seorang pengusaha kaya, seorang pria yang dihormati dan memiliki banyak bisnis besar. Mira, yang biasanya cerewet, menunduk malu. Aku nggak nyangka," gumamnya. Andi hanya bisa menatap kosong. Dina menepuk tangan pelan, mencoba menutupi rasa canggungnya. Rina tersenyum, tapi tidak sombong. Ia hanya memandang teman-temannya dengan tenang. "Seperti yang aku bilang, setiap orang punya jalannya masing-masing, dan aku bersyukur dengan hidupku sekarang." Khalid menggenggam tangan Rina, menatapnya penuh sayang. "Rina sudah melewati banyak hal, dan aku selalu bangga padanya," ucapnya pelan, tapi cukup terdengar oleh teman-teman yang ada di dekatnya. Mereka yang tadi meremehkan kini hanya bisa diam. Tidak ada kata yang bisa keluar. Malam itu, semua pandangan berubah. Rina yang dulu dianggap rendah, kini berdiri dengan anggun bersama pria yang jelas mencintainya, dihormati, dan menjadikannya bahagia. Suasana berubah total. Dari ejekan menjadi kagum, dari hinaan menjadi rasa penasaran yang canggung. Dan di dalam hati Rina, ia tahu, semua hinaan itu tidak lagi penting. Semua penilaian teman-teman lama sudah kehilangan kekuatannya. Rahasia hidup barunya telah terungkap. Keheningan memenuhi restoran. Lampu-lampu hangat memantul di wajah-wajah yang tadinya penuh percaya diri, kini berubah pucat. Bisik-bisik mulai terdengar di antara teman-teman Rina. Beberapa menunduk malu, beberapa lagi saling berpandangan dengan wajah canggung. Aku nggak nyangka sama sekali," bisik Mira. Tangannya menutup mulutnya seakan ingin menahan malu. Dina mencoba tersenyum ramah, tapi senyumnya kaku. Ia melangkah mendekat, menepuk bahu Rina, dan berkata dengan suara agak terbata-bata, "Rina, selamat ya. Kamu sukses banget sekarang." Rina hanya tersenyum lembut, matanya tenang namun penuh makna. "Terima kasih Dina, aku bersyukur." Beberapa teman lain mencoba bersikap hangat secara tiba-tiba, ikut mengucapkan selamat, tapi suara mereka terdengar seperti dipaksakan. Mata mereka masih tidak lepas dari sosok Khalid di sisi Rina. Sementara itu, Andi hanya berdiri terpaku. Dahinya berkerut, bibirnya bergetar seolah ingin berkata sesuatu, tapi kata-kata tak kunjung keluar. Gila, dia suaminya Khalid Al-Harits, pengusaha besar itu?
bisik salah satu teman yang duduk di pojok. Suaranya hampir tak terdengar, tapi cukup jelas bagi yang dekat dengannya. Rina menatap sekeliling, menilai reaksi mereka tanpa amarah. Tidak ada kebencian, hanya ketenangan. Ia tahu, mereka yang tadi menghina tidak lagi punya kekuatan apa-apa atasnya. Khalid menggenggam tangannya lembut. "Kamu hebat, Rina. Lihatlah mereka. Mereka tidak lagi menilai kamu seperti dulu," ucapnya pelan. Rina menunduk sebentar, lalu mengangguk. "Setiap orang punya jalannya masing-masing, Khalid. Aku hanya menjalani hidupku dan bersyukur dengan apa yang Allah beri." Dina kembali mencoba membuka percakapan. Suaranya bergetar sedikit. "Rina, jadi kalian tinggal di mana sekarang?" Rina tersenyum, menatap suaminya dan menjawab tenang. "Kami tinggal di Riyadh, dan aku bahagia di sini." Mata semua teman menyorotnya. Mereka yang dulu meremehkan, kini hanya bisa menelan rasa malu. Bisik-bisik berubah menjadi kegelisahan kecil. Aku nggak nyangka. Dulu kita menilai dia dari masa lalunya." Mira bergumam, wajahnya memerah. Beberapa teman mencoba bercakap-cakap lagi dengan Rina, tapi semuanya terasa canggung. Tidak ada lagi tawa yang bebas, tidak ada lagi ejekan. Malam itu, posisi mereka telah bergeser. Yang dulu menilai, kini menyadari kesalahan mereka. Rina duduk tenang, tangan tetap di sisi Khalid. Hatinya damai. Tidak ada dendam, tidak ada kemarahan. Malam itu bukan hanya tentang kejutan, tapi juga tentang pembuktian bahwa ketenangan, kesabaran, dan kerja keras akan selalu berbicara lebih lantang daripada hinaan. Dan di mata teman-temannya, Rina kini bukan sekadar mantan TKW atau gadis biasa dari SMA. Ia adalah sosok yang telah melewati badai, bertahan, dan akhirnya berdiri tegap di puncak kehidupannya dengan harga diri dan kebahagiaan yang tak tergoyahkan. Setelah beberapa menit keheningan yang menegangkan, teman-teman Rina perlahan mulai menyadari kesalahan mereka. Wajah-wajah yang sebelumnya penuh sombong, kini berubah pucat, bibir gemetar, dan mata menunduk. Mira menarik napas panjang, suaranya bergetar saat berbicara. Aku minta maaf Rina. Dulu aku menilai kamu terlalu cepat, gak tahu perjuanganmu." Dina mengangguk, menunduk dalam-dalam. "Aku juga. Maafkan aku kalau dulu pernah meremehkan. Aku baru sadar, kita gak pernah tahu apa yang sebenarnya orang lalui." Beberapa teman lain ikut menunduk, malu tak terkira. Ada yang mencoba tersenyum malu-malu, tapi sorot mata mereka masih penuh rasa bersalah. Rina menatap mereka satu persatu. Senyumannya lembut, tapi penuh ketenangan. Ia mengambil napas panjang, lalu berkata dengan suara yang hangat dan tulus. "Terima kasih atas permintaan maaf kalian. Aku tidak menaruh dendam sama sekali. Aku percaya setiap orang punya perjalanan hidup masing-masing. Dan kita nggak boleh menilai orang dari masa lalunya, karena kita tidak pernah tahu perjuangan dan kejutan apa yang sudah Allah siapkan untuknya." Khalid yang berdiri di sampingnya menggenggam tangan Rina dengan lembut, memberi dukungan tanpa perlu kata-kata. Hadirnya membuat Rina terlihat lebih anggun, lebih kuat, tapi tetap rendah hati. "Rina benar," ucapnya akhirnya. "Yang kita lihat di permukaan bukanlah seluruh cerita. Kesabaran dan keteguhan hatinya membawanya sampai ke titik ini. Jangan pernah meremehkan orang lain." Hening kembali menyelimuti ruangan, tapi kali ini bukan karena kaku atau canggung. Hening itu membawa rasa pengertian dan refleksi bagi semua yang hadir. Rina menoleh ke arah teman-temannya, senyum kecilnya penuh makna. Hidup bukan tentang siapa yang terlihat lebih sukses, lebih kaya, atau lebih hebat di mata orang lain. Hidup adalah tentang perjalanan, kesabaran, dan bagaimana kita tetap berbuat baik meski dunia menilai kita. Beberapa teman mengangguk perlahan, menatapnya dengan rasa hormat yang tulus. Malam itu, bukan hanya Rina yang memenangkan hati mereka, tapi juga pelajaran hidup yang dalam, bahwa hinaan dan penilaian orang lain tidak boleh menentukan nilai diri seseorang.
Rina menatap suaminya, lalu menatap teman-temannya lagi. Dalam hatinya ada damai, kebahagiaan, dan keyakinan bahwa ia telah melewati badai dengan anggun. Dan pesan itu jelas tersampaikan kepada semua yang hadir malam itu. Jangan pernah menilai seseorang dari masa lalunya. Jangan pernah meremehkan perjuangan orang lain. Karena kehidupan penuh kejutan, dan Allah selalu punya cara untuk mengangkat mereka yang sabar, kuat, dan rendah hati. Malam itu berakhir dengan Rina yang tetap anggun, teman-temannya yang menyesal namun belajar, dan sebuah pelajaran hidup yang tak terlupakan.